Halo guys, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya, dan semoga juga kebahagiaan selalu menyertai kehidupan kalian. Oke, di sini aku mau ngebahas tentang aku gak pernah mau jadi pemalu kalau tahu ini hasilnya. Kenapa aku mau bahas ini sama kalian? Karena ini berdasarkan yang pernah aku alamin. Dan aku mau bilang sama kalian bahwa jadi pemalu itu nggak enak. Karena kenapa? Karena kalau misalnya jadi orang pemalu itu pasti selalu terbatas. Kita selalu ngerasa takut. Kita selalu nggak pernah mau ngambil kesempatan yang ada. Terus kita nggak pernah mau berani. Kita nggak pernah mau percaya diri. Kita juga jadi sulit untuk bergaul dengan orang-orang yang padahal itu bisa memperluas koneksi kita, bisa memperluas masa depan kita juga. Aku bahkan sempat bilang ke diri aku sendiri, kalau misalnya aku tahu ini, aku nggak bakal pernah mau jadi orang pemalu. Karena selama aku jadi orang pemalu itu, emang seenggak enak itu, yang aku rasain itu, aku nggak pernah dipercaya sama orang, aku disepelein, terus juga aku sampai dibully, dikatain kayak gitu, hal-hal sepele yang bikin mental aku tuh jadi nggak percaya diri. Tapi setelah aku memberanikan diri untuk berhenti jadi orang pemalu, aku bisa melawan semua perkataan orang-orang yang menjudge aku. Aku bisa ngelawan orang-orang yang ngata-ngatain aku bisa menyingkirkan perkataan-perkataan buruk yang ada, yang aku dengar gitu. Terus juga orang-orang jadi kenal aku, terus dengan mereka kenal aku, mereka juga jadi tahu kelebihan aku. Mereka jadi tahu kalau misalnya aku tuh berbakat di sini, aku berbakat di sini gitu. Jadi pada masa itu kelas 5 semester 2 sampai kelas 6 bahkan sampai kelas 7 semester 1 itu COVID-19. Nah, dari situ aku mulai untuk percaya diri, aku mulai bertekad bahwa nanti setelah SMP aku mau keluar dari zona nyaman. Selama COVID-19 itu di rumah, aku jadi belajar buat mencintai diri sendiri, aku jadi belajar buat percaya diri, aku belajar buat keluar dari zona nyaman aku, belajar hal-hal baru yang gak pernah aku tahu. Dari situ aku mulai ada keinginan bahwa aku harus keluar dari zona nyaman. Aku gak bisa nih di sini-sini terus. Dan aku gak pernah mau masa-masa SMP aku terulang lagi kayak masa SD. Aku sampai dikenal sama banyak guru-guru karena keaktifan aku di sekolah. Padahal kalau mereka tahu aku SD gak pernah seaktif itu, dan aku juga pernah beberapa cerita ke teman-teman aku kalau misalnya aku tuh TK kayak gini loh, aku tuh SD kayak gini loh. Itu mereka benar-benar gak sepercaya itu, karena yang mereka lihat adalah aku yang sekarang, aku yang udah berani keluar dari zona nyaman itu. Bahkan selama TK dan juga SD, setiap bagi rapot itu guru aku selalu bilang sama mama aku kalau misalnya aku itu terlalu pendiam, dan aku bahkan sampai pengen dipindahin sekolah saking menjadi orang pemalu dan sependiam itu gitu. Terus aku juga disepelein, dikata-katain, terus aku juga diumpetin barang-barang aku, banyak banget yang iseng sama aku nggak pernah berani ngelawan mereka. Tapi sejak aku keluar dari zona nyaman itu, aku berani untuk ngambil langkah yang gak pernah aku ambil sebelumnya. Dan itu gak panjang prosesnya, banyak banget yang aku laluin. Orang-orang tuh ada aja yang musuhin aku gitu. Tapi aku selalu berusaha buat gak mikirin semua perkataan itu. Aku selalu berusaha bodo amat, dan aku selalu berusaha juga untuk fokus sama diri aku sendiri.
Aku nggak pernah nganggep orang-orang yang menjudge aku itu ada. Iya, itu emang terkesan kejam. Tapi kalau misalnya kita nggak kayak gitu, kita bakal terus-terusan peduli sama orang yang nggak seharusnya kita peduliin gitu. Orang-orang yang pada menjudge kita itu cuma pengen menjatuhkan kita. Mereka nggak pernah pengen kita itu ada di atas mereka. Banyak banget pengalaman yang aku rasain setelah aku udah nggak jadi orang pemalu lagi. Aku jadi dikenal banyak orang, terus juga aku jadi dikenal sama guru-guru juga jadi percaya sama aku, terus juga teman-teman, terus orang-orang banyak juga yang lebih sayang sama aku. Dan dari situ, karena aku mulai nunjukin bakat aku nunjukin potensi aku, di situ aku diajakin lomba sama guru aku, dan alhamdulillah dari situ aku bisa juara. Kalau misalnya aku masih menutup diri aku nggak pernah nunjukin bakat aku, mungkin aku nggak bakal pernah ikut lomba, aku nggak bakal pernah bisa jadi orang yang lebih berani coba-coba hal baru, yang tadinya nggak pernah jadi MC, jadi MC, terus habis itu aku jadi petugas upacara juga, terus aku jadi pembaca undang-undang, terus aku juga sampai memimpin suatu organisasi. Itu benar-benar nggak mudah banget, apalagi pas aku jadi pemimpin organisasi itu banyak banget hujatan-hujatan sana sini, sampai banyak banget yang benci aku. Setelah itu berlalu dan setelah semuanya itu, ya mereka lama-lama capek sendiri gitu. Lama-lama capek sendiri karena aku selalu mempunyai prinsip bahwa kalau misalnya orang ngehujat aku harus tunjukin lebih. Jadi ibarat kalau misalnya dia nantangin kayak sama kayak gini si paling ini gitu-gitu. Ya aku malah tambah aku tunjukin gitu. Kalau misalnya aku tuh nggak kayak yang kalian pikirin loh gitu. Banyak banget yang dibilang aku juga caper sama guru, aku gini. Ya udah, tambah aku caperin lagi sama guru. Ya lagi ngapain juga sih gitu ngurusin hidup aku, toh hidup kalian juga belum tentu benar gitu. Toh juga kalau kalian emang bilang aku caper sama guru, kenapa kalian nggak mau ikutan buat caper sama guru juga? Kenapa kalian cuman ngejudge bahwa aku caper sama guru? Kalau misalnya mau iri gitu, pengen juga caper sama guru, ya udah ikutan aja. Gak usah cuman malah kayak ngomong-ngomongin orang, terus abis itu gak suka sama aku, terus ngajak-ngajak yang lain juga lagi gitu ya kan, biar aku gak ada temennya. Tapi ujung-ujungnya ya udah, kalau misalnya emang banyak yang mau temenan sama aku, ya pasti bakal tetap banyak. Jadi jangan pernah takut kalau misalnya banyak banget orang-orang yang ngehujat kalian dan takut kalau kalian gak punya banyak temen. Gak usah takut, karena setiap temen tuh ada aja. Bukan karena satu atau dua orang gak suka sama kamu, terus yang lainnya gak bakal ikut suka sama kamu juga. Enggak juga guys. Jadi buat kalian yang masih jadi orang pemalu, coba untuk keluar dari zona nyaman itu dan berubah jadi orang yang lebih pemberani. Pemalu di sini maksudnya itu pemalu yang menutup dirinya untuk gak berubah menjadi orang yang lebih baik lagi. Itu ya guys, bukan pemalu yang secara fisik misalnya nutup aurat atau apa. Kalau misalnya itu emang harus banget, tapi pemalu di sini itu bukan itu maksudnya. Jadi ayo ambil langkah yang mau kalian ambil. Jangan pernah takut untuk dihujat sama orang, jangan pernah takut untuk diketawain sama orang, jangan pernah malu untuk mengambil langkah lebih jauh.
Ambil setiap kesempatan yang ada, jangan menyia-nyiakan itu karena kesempatan gak pernah datang 2 kali. Kalau kalian dari hal-hal kecil aja udah berani, pasti hal-hal besar juga kalian bakal lebih berani. Dan rasain juga manfaat-manfaat dampak yang udah kalian lakuin selama ini, proses yang udah kalian nikmatin sepanjang perjalanan kalian. Ambil langkah-langkah kecil dulu, gak usah ngambil langkah-langkah besar dulu, fokus dulu, konsisten dulu. Rasain semua hal yang ada. Cintain dulu prosesnya, jangan hanya mau hasilnya. Berubah jadi orang yang lebih pemberani itu emang gak gampang. Itu banyak banget rintangannya, banyak banget prosesnya, tapi aku tahu kalau kalian juga bisa. Aku bisa, pasti kalian juga lebih bisa. Jadi, ayo sama-sama untuk berubah jadi orang yang lebih baik lagi. Ayo sama-sama berjuang untuk menjadi orang yang mencintai diri sendiri. Semoga dari pengalaman yang aku sampaikan tadi dapat menginspirasi kalian untuk berani berubah. Aku selalu ingetin ke kalian bahwa mulai sekarang jangan pernah nunggu waktu yang tepat karena nggak pernah ada waktu yang tepat. Semoga bermanfaat dan semoga kalian suka sama konten-konten aku. Nama aku Rifa Nur Syamsiah. See you!